Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Purnama. Kelas G NPM 19304 akan menjelaskan mengenai syirkah dari tugas pertama membuat infografis. Nah, jadi saya ini membuat syirkah ini dilatar belakangi oleh karena Islam itu kan mempunyai berbagai macam hukum yang menjadi pedoman bagi setiap hal atau kegiatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ibadah tapi mencakup berbagai macam bidang dalam kehidupan. Nah, ruang lingkup yang akan saya bahas dalam video ini akan berfokus pada pengetahuan syirkah itu sendiri, bagaimana ketentuan-ketentuannya dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, bagaimana mekanismenya dan apa jenis-jenisnya. Nah, pembahasan ini tuh akan menitik beratkan pada sumber kitab kompilasi hukum ekonomi syariah dan sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti Al-Quran dan hadis. Nah, syirkah itu sendiri menurut istilahnya pengertiannya yaitu hak kepemilikan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan perhitungan persentase tertentu gitu. Nah, syirkah ini juga dapat dipahami sebagai suatu kerjasama dalam usaha atau sekedar penggabungan kepemilikan suatu benda. Nah, kegiatan syirkah ini tuh dapat dilakukan sesama umat muslim, di mana dua orang atau lebih ini melakukan kerjasama untuk menggabungkan kelompok usaha dengan mana tujuannya itu untuk mengembangkannya. Selain itu, kerjasama syirkah juga dapat dilakukan umat muslim dengan kaum berbeda atau bisa dikatakan non muslim. Bisa dikatakan syirkah ini dilegitimasi oleh sabda Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Umar yang berisi bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa telah mempekerjakan penduduk Khaybar atau orang-orang yang Yahudi dengan mendapat setengah bagian dari hasil panen tanaman dan buah. Nah, hal ini yang dijadikan dasar melegitimasi syirkah, di mana penjelasannya di awal tadi. Jenis-jenis syirkah itu menurut pasal 134 kompilasi hukum ekonomi syariah itu ada 3 syirkah amwal, abdan, dan hujun. Nah, syirkah amwal ini yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungannya dan resiko keuntungan dan kerugiannya itu berdasarkan kesepakatan. Nah, yang kedua itu ada syirkah abdan, yaitu di mana persekutuan dua pihak bekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana hasilnya dari pekerjaan tersebut itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga itu ada syirkah wujuh. Jadi itu adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha atau lebih gitu untuk melakukan kerjasama, di mana masing-masing pihak itu sama sekali tidak menyertakan modal. Keduanya sama-sama tidak menyertakan modal, mereka menjalankan usahanya itu berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Nah, jadi dari ketiga jenis syirkah tadi di atas dan segala pengertiannya, sebenarnya kesimpulan yang bisa kita ambil itu bahwa Islam itu tidak hanya mengajarkan ibadah saja, tidak mengajarkan hubungan kita terhadap Tuhan atau hablum minallah, tapi juga mengajarkan hablum minannas. Dalam setiap kehidupan, setiap detilnya kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.